Oke, pesan dari aku untuk kalian, kalau misalnya kalian ke Turki, kalian jangan senyum sama sesiapapun. Karena kalau kalian senyum sama sesiapapun, nanti kalian akan dianggap aneh, ataupun kalian akan dianggap kalian suka sama mereka. Misalnya kalian senyum sama Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ayam Ratu. Jadi hari ini aku ditemenin sama Ratu karena babanya Ratu hari ini kerja. Dan hari ini aku mau buat video tentang Q&A. Kemarin udah aku buat Q&A-nya di Instagram, udah banyak yang nanya juga. Tapi mungkin gak semua karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan yang pertama, pas hamil sampai lahiran Zeynep ada acara 7 bulanan atau sebagainya nggak di Turki? Jadi pas aku 7 bulanan kemarin itu pas Kak, tunggu ya, aku ambil minum untuk Zeynep. Jadi pas Zeynep 7 bulan kandungan, aku nggak buat acara 7 bulanan. Cuma aku di rumah salawat, tasbih, dan baca Al-Quran untuk Zeynep pas 7 bulanan. Jadi pas itu nggak buat 7 bulanan. Dan pas udah lahiran, itu juga nggak. Pas Zeynep lahiran cuma biasanya kalau di Turki, kalau udah lahiran, di rumah sakit pasti ada yang bagiin permen ataupun coklat untuk orang-orang sekitar situ. Babanya Zeynep juga dulu pas Zeynep lahiran, dia juga bagi-bagiin permen dan coklat untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu. Untuk pertanyaan kedua, Kak, waktu pertama ketemu suami ngomong pakai bahasa apa? Dulu pernah aku bahas juga, pas pertama ketemu sama suami itu aku bicara pakai bahasa Inggris, cuma dibantu sama Google Translate juga. Terus ada juga pakai bahasa isyarat sedikit-sedikit gitu. Aku dulu itu belum full bisa bahasa Turki, ya kita pakai bahasa Inggris translate. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, gimana awal belajar bahasa Turki? Jadi aku awal belajar bahasa Turki itu setelah menikah. Datang ke Turki, aku langsung belajar bahasa Turki sama kakak ipar. Dan selain belajar, aku juga nonton film-film Turki. Jadi itu membuat aku bisa memahami bahasa Turki. Es krim. Zeynep minta es krim. Bentar ya. Terus komunikasi sama suami itu penting ya. Kalau belajar bahasa Turki itu komunikasi sama orang, enggak bahasa Turki aja, bahasa yang lain juga. Kalau misalnya kita komunikasi sama orang, itu bahasa kita itu cepat lancar gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, enak nggak tinggal di Turki? Lebih enakan mana, di sana apa di Indonesia? Ini juga banyak yang tanya. Oke, jadi untuk enaknya di mana? Lebih enak tinggal di Indonesia. Aku kalau bisa memilih pengen tinggal di Indonesia. Di Turki enak juga tinggal, cuma lebih enak di Indonesia ya guys. Karena kalau di Indonesia itu kita bisa makan apa aja ada, mau masak apa aja ada, tapi di Turki nggak ada gitu. Itu yang kendalanya bagi aku. Kalau yang lain nggak ada kendala, tapi di sisi makanan itu aku kendala banget. Mungkin kalau aku tinggal di Indonesia bisa jadi aku lebih gendut lagi daripada ini, karena di sana itu aku banyak makan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, kalau boleh tanya, semenjak nikah pernah nggak berantem besar-besaran sama Miswa? Aku jawab ya. Alhamdulillah semenjak nikah 3 tahun sama suami, kami itu nggak pernah berantem besar-besaran, nggak pernah berantem kecil-kecilan juga nggak pernah, sampai buat aku nangis itu nggak pernah. Tapi kalau misalnya ngambek itu pernah, aku sering ngambek. Kalau ngambek itu pernah, dan marah itu pernah. Marah tapi nggak marah besar guys. Misalnya suami aku itu marah kayak aku nggak sholat sunnah, jadi dia marah. Jadi kalau aku nggak sholat sunnah itu suami aku marah. Terus kalau misalnya aku ngambek itu hal sepele. Misalnya aku pengen keluar, pengen jalan-jalan, suami aku nggak mau, terus itu aku diamin suami aku sampai seharian, sampai malam. Habis itu malamnya baru baik lagi. Itu guys. Cuma
Pokoknya kalau berantem besar-besaran, berantem kecil-kecilan itu nggak pernah. Tapi kalau marahan sama ngambekan itu ada. Pasti ada lah ya, kan rumah tangga. Nggak mungkin jalan mulus gitu, pasti ada tanjakannya. Pertanyaan selanjutnya, Masya Allah Zainab sehat-sehat ya nak. Masya Allah, amin. Makasih Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, vaksin baby Ananda Zainab di mana kak? Vaksinnya itu tetap di rumah sakit. Jadi Zainab itu vaksinnya di rumah sakit. Kemarin terakhir vaksinnya itu di bulan 7 kalau nggak salah aku, di akhir bulan 7. Nah, udah sering lihat YouTube kakak, tapi sampai sekarang masih penasaran nama suami kakak itu siapa. Jadi mungkin masih banyak yang nggak tahu nama suami aku itu siapa, karena aku jarang nyebutin nama suami aku. Aku selalu pakai nama askem ya, karena kalau bagi aku kalau misalnya panggil nama itu nggak sopan. Jadi nama suami aku Reza Yamur gitu. Dan nama Zainab juga ada nama belakang babanya, Ratu Zainab Yamur. Jadi udah tahu ya, nama suami aku namanya Reza. Zainab sekolah di mana nanti? Kapan nih ada dedek lagi ya? Insya Allah Zainab nanti mungkin sekolahnya di Turki, karena kan babanya kerja di Turki. Aku pengennya sih kerja sekolah Zainab di Indonesia, tapi karena babanya kerja di Turki, jadi Zainab sekolahnya di Turki. Kapan nih ada adik lagi? Ini banyak banget yang tanya guys, kapan punya Zainab punya adik lagi, kapan? Jadi aku sebenarnya itu pengen punya anak lagi, cuma aku nggak kuat karena aku ngurusnya sendiri. Zainab aja ya, yang Zainab aja ini dia setiap hari bikin rusuh, bikin aku capek. Aku tunggu Zainab besar dulu. Mungkin Zainab umur 4 atau 5 tahun baru aku tambah lagi adik untuk dia. Kakak iparnya nggak ikut ke van. Kerja apa kakak iparnya? Kakak ipar aku ikut ke van guys. Jadi mereka kami tinggalnya pisah rumah lagi. Jadi kalau jalan ke rumah kakak ipar aku itu sekitar 15 menit atau 10 menitan. Kalau untuk kerja kakak ipar aku itu belum kerja. Jadi uang masukan mereka itu masih masukan dari pensiunan bapak mertua aku. Jadi mereka belum kerja. Dan ini ada pertanyaan lagi, kapan Zainab punya adik lagi? Insya Allah doain aja ya. Kalau mungkin dikasih rezeki sekarang alhamdulillah. Kalau enggak ya kita tunggu lagi 4 atau 5 tahun lagi. Tunggu Zainab besar dulu. Zainab, cika letak ya aneh. Aduh, sayang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Effendim, rasa baklava gimana kak? Apakah emang enak? Untuk aku, bagi aku baklava itu enak, tapi terlalu manis banget guys. Karena baklava itu misalnya ini kulit baklava, terus ada dikasih kayak kacang gitu, habis itu ditutup pakai beberapa layer, habis itu di oven, terus disiram pakai air gula. Jadi baklava itu full rendaman pakai air gula. Jadi baklava itu manis banget. Zainab düştü. Baklava itu manis banget dan enak. Manis tapi enak. Mungkin kalau bisa makan, kalau tinggal di Turki itu mungkin 2 baklava itu udah cukup karena terlalu manis banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Zainab ini penuh dengan coklat ya guys, bukan kotor. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertama kali ketemu Baba di mana? Oke, kami pertama kali itu ketemu di Facebook. Pertama banget ketemunya di Facebook. Jadi sini Zainab düştü bak, burada ken. Lihat nih guys, rusuh banget kan Zainab. Aku ketemunya di Facebook sama babanya Zainab. Jadi ketemu di Facebook langsung menuju ke WhatsApp. Jadi pas pertama minta nomor WhatsApp itu aku, ya habis itu kita chattingan. Oke, untuk cerita Effendim, untuk pertanyaan selanjutnya, ceritain tentang proses kehamilan Kak Intan dong. Waktu hamil Zainab apakah ada drama?
Jadi pas aku hamil Zainab, drama banget. Dramanya cuma dimakan, di makanan. Aku nggak bisa cium bau daging ayam kalau udah dimasak ya. Terus bau kofte guys. Sebenarnya sebelum hamil aku tuh suka banget makan kofte di Turki. Pas hamil si Zainab aku udah nggak bisa nyium kofte lagi, nggak bisa nyium doner lagi, nggak bisa nyium kebab lagi. Karena kalau nyium itu aku pasti mual-mual. Jadi pas hamil Zainab aku cuma makan roti, pakai pisang, habis itu pakai coklat. Itu aja aku makan setiap hari, dan buah-buahan. Aku cuma bisa makan itu, yang lainnya aku nggak bisa makan. Dan dulu pas ngidam Zainab itu aku nggak ngidam macem-macem. Aku cuma ngidam satu, aku cuma ngidam risol guys. Teteh minta tips dan trik belajar bahasa Turki secara otodidak dong. Jadi udah aku jelasin di yang video tadi ya. Aku belajar bahasa Turki itu belajar sendiri, diajarin sama kakak ipar kalimat-kalimatnya. Terus komunikasi sama orang Turki sendiri biar lebih cepat bisanya, dan nonton film-film Turki, drama-drama Turki itu pasti bisa. Tapi jangan nontonnya selama 1 atau 1 bulan. Nontonnya itu setiap hari selama 2 tahun. Coba kayak aku jadi kayak aku selama nggak bisa. Selama ke Turki sampai 2 tahun itu aku nonton film Turki. Di Turki lebih ke musim panas ya mbak. Kalau setahu aku di Turki itu lebih ke musim dinginnya. Jadi kalau musim panas itu bagi aku jaraknya lebih cepat berlalu. Kalau musim dingin itu lama berlalunya. Mbak, rumahnya dekat pantai nggak? Rumah aku dekat, sekitaran kalau misalnya naik minibus itu sekitaran 10 menitan, nggak jauh ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, melahirkan Zainab normal apa sesar? Ditemani mertua tidak pas lahiran? Jadi pas aku lahiran Zainab itu normal, dan waktu lahiran aku nggak ditemani sama mertua ataupun kakak ipar aku dulu ada kerjaan, jadi aku cuma ditemani sama suami. Jadi mertua aku jauh. Untuk pertanyaan selanjutnya, tips dapetin cowok Turki. Jadi bagi aku nggak ada tipsnya, karena aku langsung dideketin sama orang Turkinya langsung. Sama aku itu nggak ada tips ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah malu nggak selama di Turki? Jadi aku mau ceritain pengalaman termalu aku di Turki. Jadi setelah menikah kan aku langsung ke Turki. 1 bulan di Indonesia langsung ke Turki. Pada hari itu aku lagi jalan-jalan sama suami ya kan. Habis itu kami naik metro. Metro itu kalau di Indonesia kayak MRT ya kalau nggak salah. Jadi ini aku duduk di sini, dan di depan aku ada seorang cewek duduk juga. Habis itu kan aku biasalah ya kan, kalau misalnya orang Indonesia kalau ketemu orang pasti senyum. Aku juga pas waktu itu aku senyum sama si cewek itu. Aku senyum kayak gini. Terus cewek itu balas senyum lagi. Terus aku duduk lagi. Habis itu senyum lagi kayak gini senyumnya. Gini. Jadi suami aku lihat ya kan. Habis itu pas turun dari metro, suami aku bilang, kamu jangan senyum-senyum sama orang yang nggak kenal. Loh kok gitu? Karena di sini nggak boleh senyum sama sembarangan orang, nanti dianggap aneh. Jadi di situ aku malu guys, karena aku mikirin orang itu pasti mikir aku itu aneh karena selalu senyum sama dia. Mungkin aku ada senyumnya 3 kali. Setelah itu aku jarang senyum sama orang-orang Turki, karena emang nggak dibolehin sama suami aku. Apalagi kalau kita senyum sama cowok itu dilarang ya guys. Kalau kalian misalnya ke Turki, kalian jangan senyum sama sembarangan orang, apalagi sama misalnya abang-abang Turki. Oke, pesan dari aku untuk kalian, kalau misalnya kalian ke Turki, kalian jangan senyum sama sesiapapun. Karena kalau kalian senyum sama sesiapapun, nanti kalian akan dianggap aneh, ataupun kalian akan dianggap kalian suka sama mereka. Misalnya kalian senyum sama cowok-cowok Turki, nanti kalian diartikan kalian akan suka sama mereka, dan nanti mereka itu akan ngikutin kalian. Jangan ya, pokoknya jangan senyum sama sembarangan orang.
Nanti udah habis pandemik, datanglah liburan di Malaysia. Semoga keluarga Kak Intan sehat selalu, amin ya Allah. Amin, insya Allah. Kalau kami punya uang, punya rezeki, insya Allah akan ke Malaysia juga. Aku pengen jalan-jalan juga ke Malaysia. Oke teman-teman, ini udah mulai gelap, jadi videonya udah sampai di sini dulu. Maaf bagi yang pertanyaan yang nggak aku baca, karena banyak banget yang tanya, jadi maaf. Dan sekarang juga udah mau masuk maghrib. Kita akhiri aja ya Q&A-nya. Mungkin nanti kapan-kapan aku akan buat Q&A lagi. Oke, bagi kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram Ratu Zainab. Makasih. Bye-bye.